Bapak yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan karya ilmiah yang telah kami tulis sejauh ini. Kami kelompok Kaktus Muda beranggotakan Budio, Kurnia Adinda, Lorencia Jessica, Tessa Yolanda, dan saya sendiri Denisa Giovanni. Kami akan mulai jalanannya. Sebelumnya kami akan menunjukkan yang kami. Kami anak muda, jiwa Indonesia. Kami kaktus muda yang kuat. Cinta Indonesia, tetap setia bangsa. Tidak terpengaruh yang lain. Berpegang teguh bahasa kita, bahasa Indonesia. Aku cinta bahasaku, aku takkan pernah lupa bahasa dan tanah airku, bahasa yang tak tergantikan. Sekian. Kami kelompok Kaktus Muda mengangkat topik dampak negatif televisi terhadap perkembangan psikis balita dalam bahan penulisan karya ilmiah kami. Latar belakang kami memilih topik ini karena seperti yang kita ketahui bahwa teknologi zaman sekarang berperan penting dalam perkembangan informasi dan teknologi adalah televisi. Saat ini dunia televisi tidak hanya didominasi oleh acara-acara yang informatif dan rekreatif saja. Kemudian menurut YPMA 2006, anak-anak bisa menghabiskan waktu 35-40 jam dalam seminggu untuk menonton televisi. Dan kebiasaan nonton televisi seharian mengakibatkan anak menyerap dan mengikuti berbagai perilaku yang mereka tonton. Rumusan masalah yang kami angkat dalam karya ilmiah ini, yang pertama itu bagaimana pengaruh negatif televisi terhadap pertumbuhan psikis anak, dan yang kedua itu bagaimana cara mengurangi jam menonton televisi bagi anak. Dan kemudian tujuannya yang pertama mengetahui pengaruh negatif televisi pada pertumbuhan psikis anak, yang kedua mengetahui cara mengurangi jam menonton televisi bagi anak. Televisi adalah media komunikasi elektronik yang menampilkan gambar yang bergerak. Televisi terdapat dua jenis, hitam putih dan juga berwarna. Dari gabungan bahasa Yunani, tele berarti jauh dan dalam bahasa Latin, visie berarti penglihatan. Menurut Adi Bajuri, televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar, yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut. Fungsi televisi itu, menurut Mansur, televisi memiliki manfaat yang bersifat kognitif atau berita. Itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau informasi dan keterampilan, contohnya berita, dialog, dan wawancara. Dan yang kedua, afektif atau sikap dan emosi, berkaitan dengan sikap dan emosi, contohnya acara-acara mendorong pada pemirsa agar memiliki kepekaan sosial kepedulian sesama manusia. Dan yang terakhir, psikomotor atau perilaku positif. Jadi itu berkaitan dengan tindakan dan perilaku yang positif, contohnya seperti film, sinetron, dan drama. Kemudian dampak negatif secara umum dari televisi itu, yang pertama ada lupa waktu, kemudian kesehatan tubuh menjadi terganggu, kemudian merusak kesehatan mata, dan menjadi sugesti dan gaya hidup kita, dan yang terakhir kognitif. Jadi psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan mengenai perilaku dan sifat mental manusia secara ilmiah. Secara etimologis, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Fungsi psikologi sebagai ilmu ada 3, yaitu menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana suatu perilaku terjadi, memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa perilaku tersebut terjadi, dan mengendalikan perilaku tersebut sesuai yang diharapkan. Psikologi memiliki banyak cabang, salah satunya adalah psikologi anak.
Psikologi anak adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak masa pembuahan hingga menjelang kematian. Kami memakai 3 teori psikologi. Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Teori ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Konsep kecerdasan adalah kemampuan untuk secara tepat merepresentasikan dunia dengan konsep yang berdasar pada kenyataan. Piaget membagi perkembangan mental manusia menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor yang berkembang pada usia 0-2 tahun, tahap praoperasional yang berkembang pada usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret yang berkembang pada usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal yang berkembang pada usia 11 tahun hingga dewasa. Social learning oleh Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku seseorang dipelajari dari lingkungannya dengan metode observasi. Dalam lingkungan masyarakat, anak-anak dikelilingi oleh banyak figur yang berperan penting, seperti orang tua, karakter kartun dalam acara televisi, teman, dan lain-lain. Menurut Bandura, anak memperhatikan beberapa figur ini dan kemudian meniru perilakunya. Kemudian yang terakhir, teori psikososial oleh Erikson berkaitan dengan prinsip-prinsip perkembangan psikologi dan sosial. Erikson membagi tahap perkembangan psikososial menjadi 8 tahapan. Salah satunya adalah tahap mandiri dan ragu-ragu. Pada tahap ini, anak balita mulai memiliki kemandirian. Kemudian pada tahap ini juga anak-anak sangat terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Berikut adalah video hasil wawancara kami. Background pendidikan saya S2 psikologi. Saat ini saya mengajar di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ya, ngajarin saya ngambil pendidikan waktu magister itu adalah psikologi klinis. Terkait tentang perkembangan psikis anak zaman sekarang, khususnya balita, bayi di bawah 5 tahun, cukup banyak tantangan yang harus dihadapi, terlebih untuk orang tua yang memiliki anak balita, terkait dengan televisi, di mana kita tahu bahwa tayangan televisi saat ini itu sudah berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 1980, di mana pada waktu itu stasiun televisi cuma ada, dia tidak lebih dari 3, sehingga bagian yang bisa untuk sensor televisi, film-film itu bisa lebih tersaring. Nah, zaman sekarang begitu banyaknya iklan-iklan, begitu banyaknya tayangan-tayangan televisi, di mana stasiun TV semakin banyak, peran orang tua sangat diperlukan untuk balita, sehingga perkembangan balita khususnya dari perkembangan kognitif, emosi, dan sosial itu sangat berpengaruh sekali dampaknya terhadap balita, ya, fisik terhadap balita. Contoh saja kita bicara tentang perkembangan kognitif balita. Umur 2 tahun itu memang ada penelitian menyarankan bahwa anak sebaiknya tidak diberikan tontonan televisi yang banyak. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kognitif anak pada usia-usia berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa akan mempengaruhi tingkat konsentrasi anak ketika umur 7 tahun, akan berpengaruh terhadap fokus anak dalam menerima materi di kelas. Nah, pada usia 2-7 tahun bahkan penelitian mengatakan bahwa
sebaiknya anak itu maksimal nonton 1 sampai 2 jam, ya tidak lebih dari itu. Karena selain efek kognitif tadi, seharusnya anak balita itu diasah kemampuan dalam sosialnya dan bahasanya juga, dan juga motorik. Nah, ketika anak terlalu banyak menonton televisi, nah, tentunya tanpa pendampingan orang tua, maka perkembangan motorik anak yang harusnya lebih banyak bermain itu akan lebih sedikit waktunya, dan fokus anak pada saat nonton kan itu lebih pasif, sehingga komunikasi yang terjalin pun dirasakan kurang, ya. Sehingga efek kedepannya kemampuan komunikasi, kemampuan motorik anak itu bisa lebih lamban dibandingkan anak yang tidak menonton televisi dalam durasi jam yang banyak. Ada juga penelitian mengatakan bahwa terlalu banyak menonton televisi akan berdampak pada obesitas anak, karena anak itu tidak aktif, pasif saja menonton televisi, tidak banyak bergerak. Nah, tapi tidak hanya dampak negatif saja yang dapat dirasakan oleh anak balita. Sebenarnya banyak dampak positif juga yang bisa diberikan televisi untuk perkembangan balita, seperti balita bisa menambah wawasan dalam kosakata, ya, kosakata lebih banyak. Setelah itu menstimulir anak untuk mencoba hal-hal baru, ya. Kemudian untuk kreativitas dan imajinasi juga bisa terangsang melalui acara-acara televisi yang tentunya sudah disaring dan dikhususkan untuk anak-anak. Contoh itu Dora the Explorer. Ya, kalau nggak tahu, Dora the Explorer itu memang sudah dirancang untuk anak yang berusia 2 tahun, 2 tahun ke bawah atau 2 tahun ke atas itu sudah dirancang untuk perkembangan anak. Jadi bagus untuk dalam perkembangan kosakata anak, menambah wawasan, itu bagus. Dan tentunya dampak positif ini juga tidak terlepas dari peran orang tua yang mendampingi anak itu sendiri. Jadi ketika anak itu nonton, orang tua secara aktif berkomunikasi dengan anak. Jadi anak nggak pasif hanya menerima atau menonton acara yang diberikan oleh televisi. Contoh ketika anak menonton tentang televisi, tentang acara binatang, orang tua bisa memberikan berkomunikasi, misalnya seperti berarti jerapah makanannya apa? Nah, itu namanya binatang lumba-lumba tinggalnya di laut, misalnya, sambil memberikan contoh-contoh atau cerita kepada anak, sehingga komunikasi anak pun dapat terjalin pada saat menonton televisi, sehingga tidak pasif. Ya, mungkin itu bisa menjadi informasi mengenai dampak negatif ataupun dampak positif terhadap balita. Yang terpenting adalah peran orang tua ketika mendampingi anak pada saat menonton televisi. Jadi seperti yang objek penelitian yang kami teliti adalah anak balita, terutama yang memiliki kebiasaan menonton televisi di waktu senggangnya. Kami mengumpulkan data menggunakan metode studi literatur dan metode ex post facto, dan kemudian membandingkan studi kasus yang kami teliti dengan teori yang sudah ada. Berikutnya adalah pengamatan oleh Dian Febriani, seorang mahasiswi jurusan ilmu komunikasi dari Universitas Paramadina. Subjek penelitian pengamatan adalah Kapten Fauzan, seorang anak laki-laki berusia 4,5 tahun. Ia adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Seperti layaknya anak yang belum bersekolah pada umumnya, Kapten Fauzan senang menghabiskan waktunya untuk bermain dan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Namun hal yang paling ia senang lakukan adalah menonton DVD. Tayangan yang paling